Bapak Ibu Saudara, kita kembali nyanyikan pujian ini sejauh timur dari barat. Barat, kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar pengampunan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ungkapan rasa syukur dan terima kasih di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena sungguh kami menyadari hanya karena kasih pengampunan-Mu lah kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang boleh kami alami sepanjang kehidupan kami. Secara khusus terima kasih untuk 1 minggu yang boleh kami lewati. Kami boleh menjalani hari-hari kami. Kami boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Dan terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang menopang kami, sehingga kami boleh melewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan pagi ini Bapa, kami datang dengan seluruh keberadaan hidup kami di hadapan Tuhan. Baik kami yang ada di ruangan gereja ini, maupun bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami yang bergabung secara virtual, kami datang membawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau menyembah dan mengagungkan Engkau. Kami mau menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami memohon suci kuduskan hidup kami. Jikalau Engkau mendapati ada dosa, ada pelanggaran kami Tuhan, ampuni kami. Sehingga pagi ini kami boleh layak di hadapan Tuhan. Rangkaian ibadah kesucian pagi ini sepenuhnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yang hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan, baik yang memimpin, yang menyampaikan firman Tuhan.
Anak-anak muda kami yang memainkan alat musik, mengoperasikan multimedia. Dan kami juga berdoa Bapa, setiap alat-alat yang kami gunakan, mari Tuhan Engkau suci kuduskan. Jaringan yang kami pergunakan untuk mendukung ibadah kami pada pagi ini, Tuhan biarlah Engkau memberkati, sehingga jaringan ini tidak mengalami penurunan secara kualitas, tetapi boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Bapa, ketika kami ada di hadirat Tuhan, pagi ini kami boleh menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, yang akan kembali menguatkan kami, yang akan kembali memberanikan kami, untuk kami boleh melewati hari-hari yang ada di hadapan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kehidupan kami semua. Kami mau tabiskan ibadah kesucian pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah serta kehidupan kami. Amin. Amin. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan nyanyian nomor 2 dari buku nyanyian kita. Besar setiamu Allah Bapakku, besar dan berlimpah kepadaku. Inilah pengakuan kita semua pada pagi hari ini, bahwa kasih setia Tuhan begitu besar di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini ayat demi ayat. Besar setiamu Allah Bapakku, besar dan berlimpah kepadaku, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Kau telah sediakan segala yang ku perlu. Besar setiamu kepadaku. Segenap makhluk serta bintang dan bulan, segenap alam yang diciptakannya, turut menyaksikan dan bergembira. Kasih setiamu yang
Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, pujian ini mengatakan, besar setiamu Allah Bapakku, besar dan berlimpah kepadaku, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun yang sedang kita alami, inilah yang kita yakini bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berubah, tidak kurang dalam hidup kita, bahkan sempurna dan tetap selamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa hari-hari yang kita jalani, walaupun dalam keadaan sulit, kita percaya bahwa kasih setia itu tetap sempurna dalam hidup kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa 1 minggu yang sudah kita lewati bersama, begitu banyak berkat Tuhan, begitu banyak hal yang Tuhan izinkan boleh kita alami dalam hidup kita. Kita tahu bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya berupa materi, uang, atau makanan yang kita terima, tetapi ketika Tuhan izinkan kita boleh menjalani hari-hari kita dengan sehat dan kuat, kita tahu bahwa itu adalah berkat terbesar yang Tuhan beri kepada kita. Dan kalaupun Tuhan izinkan mungkin kita harus mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, mengalami kekecewaan, kita tahu juga bahwa itu adalah bagian dari rencana Allah dalam hidup kita. Ya terus ada bersama-sama dengan kita, menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita boleh menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Nyanyian nomor 86.
setelah kita nyanyikan pujian ini, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, setelah itu saya memberi kesempatan kepada kita sekalian, siapa yang akan bersaksi ataupun memuji nama Tuhan. Yang dari rumah kita masing-masing, silakan membuka mikrofon saudara untuk menyampaikan kesaksian ataupun memuji nama Tuhan. Nyanyian nomor 86, mari kita pujikan. Maukah kau bebas dari dosamu, darah Tuhan yang berkuasa. Maukah kau kalahkan kuasa seteru, darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Maukah engkau kalahkan nafsumu, darah Tuhan yang berkuasa. Rahmatnya menyucikan jiwamu, darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Maukah kau hidup tanpa bercela, darah Tuhan yang berkuasa. Jiwamu akan diselamatkan, darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Maukah kau melayani rajamu, darah Tuhan yang berkuasa. Setiap hari memujikanmu, darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Silakan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Dengar nggak suara saya? Kedengaran. Oh iya, baik. Terima kasih untuk doa-doanya. Cinta, Tesalonika Cinta kemarin tanggal 23 sudah berusia 20 tahun. Ini karena doa-doa Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian di Bandung 2. Dia sendiri nggak pernah beribadah di Bandung 2 ya. Waktu kami di Bandung 3, kami ajak ke Bandung 3, tapi kami dipindah ke Batu Jajar, kemudian kami dipindah lagi ke Bandung 2 untuk ibadah. Tapi dia nggak ikut, tapi bersyukur karena doa Bapak Ibu sekalian, dia sudah mencapai 23 tahun dan 20 tahun ya? Iya, 20 tahun. Oh, 20 tahun. Dan kesehatan saya juga semakin diberkati Tuhan karena doa Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Banyak kesaksian dari saya, khususnya karena saya berangkat kandidat dari Korop 2 Bandung, ya, begitu melekat dari saya Korop 2 Bandung yang telah saya tinggalkan sekian lama dan kembali lagi ke Bandung 2. Terima kasih untuk jemaat Bandung 2, terima kasih untuk para opsir,
Terima kasih untuk para OS yang telah mendoakan pergumulan saya dengan sakit yang saya alami sejak bulan September yang lalu. Saya belum bisa mengambil bagian dalam Korop 2 Bandung, tapi doa saya kiranya Tuhan memberkati dan bulan depan kalau boleh saya ambil bagian meskipun masih memimpin acara, belum bisa bicara lama, belum bisa menyampaikan renungan, mungkin hanya memimpin seperti yang saya atau dokter inginkan bulan ini mestinya bulan depan bulan Maret mestinya kembali ke Jakarta untuk kontrol ke dokter saraf, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, mungkin kami lihat situasinya dulu di Jakarta. Demikian kesaksian saya. Terima kasih untuk PKW yang sudah memberi kesempatan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak untuk kesaksian yang boleh kita dengar pagi ini. Doa kami, Tuhan terus menyempurnakan kesehatan dari Bapak Mayor Mardi Yudi, sehingga dengan pertolongan Tuhan, Bapak kembali boleh melakukan pelayanan. Terima kasih banyak untuk kesaksiannya, Tuhan memberkati selalu. Bapak Ibu sudah yang berkati oleh Tuhan, satu kor nomor 111 kita akan nyanyikan. Setelah itu saya masih memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk menyampaikan kesaksian atau pujian. Begitu jauh barat dan timur yang menghapuskan segala dosaku. Mari Bapak Ibu, ada yang akan bersaksi atau muji nama Tuhan? Masih ada? Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau tidak ada lagi, saya percaya bahwa kita semua telah menikmati berkat Tuhan. Keberadaan kita sampai hari ini saya tahu bahwa itu adalah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa kalau kita boleh menjalani hari-hari kita, itu semua karena kasih Tuhan yang Ia nyatakan. Terima kasih untuk kita sekalian yang sudah ngambil bagian dan kita boleh ada dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan nyanyikan kor nomor 122 mengakhiri ruang kesaksian pada pagi hari ini. Dalam hatiku bernyanyi, diampuni dosaku jadi kesenanganku. Dalam hatiku bernyanyi karena cinta Tuhanku. Dalam hatiku bernyanyi, diampuni dosaku jadi kesenanganku. Dalam hatiku bernyanyi karena cinta Tuhanku. Dalam hatiku bernyanyi, diampuni dosaku jadi kesenanganku. Dalam hatiku bernyanyi karena cinta
senantiasa bernyanyi memuji nama Tuhan oleh karena cinta Tuhan yang selalu nyata di tengah-tengah hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 107. Sementara kita menyanyikan pujian ini, maka diberi kehormatan kepada kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan pagi ini. Saya percaya bahwa dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, Allah akan mengembalikan berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan pagi ini. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa oleh karena keterbatasan tempat, oleh karena kami terpisah tempat, sehingga kami harus berada di rumah kami masing-masing. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di rumah kami masing-masing ketika kami menyembah dan mengagungkan Engkau. Bapa di surga, terima kasih karena kami percaya Engkau sedang memberkati kami sekalian. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan pelayanan yang ada di Korops 2 Bandung
Sekolah Bandung, dan juga LKSA Putra Maranatha. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melakukan pelayanan ini. Tuhan, beri kami sehat dan kuat, beri kami hikmat, akal budi daripada Tuhan, sehingga semuanya kami boleh melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di Korps 2 Bandung, mulai dari anak-anak bayi, anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para opsir setempat dan juga lansia. Tuhan Yesus, kami bawa kehidupan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari yang kami jalani tidaklah mudah Tuhan. Di tengah-tengah situasi sulit ini, ada begitu banyak tantangan, persoalan yang dihadapi. Tetapi terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau terus menopang setiap jemaat-Mu. Engkau terus menolong dan memberkati. Engkau terus mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi para orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Bapa di surga, di tengah-tengah usia lanjut mereka, kami tahu bahwa Engkau terus hadir mendampingi mereka, memberi mereka penghiburan, memberi mereka kekuatan dan kesehatan. Kehadiran anak-anak, kehadiran siapapun yang bersama-sama dengan mereka, biarlah itu menjadi penghiburan tersendiri bagi para orang tua kami, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah usia lanjut ini hanya bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan dalam pemulihan kesehatan mereka. Kami mengingat di dalam doa kami bagi hamba-Mu Mayor Mardi Yudi. Terima kasih Tuhan, karena jamahan-Mu terus terjadi bagi hamba-Mu. Sempurnakan kesehatan hamba-Mu Bapa, sehingga hamba-Mu boleh terus menjalani kehidupan, baik itu di dalam kehidupan rumah tangga, pelayanan, dan tugas pelayanannya di kantor pusat juga terus diberkati oleh Tuhan. Juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, Tuhan juga berkati mereka, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Biarlah hari ini ada kekuatan yang baru, hari ini ada pemulihan dari Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu boleh mengalami kuasa yang sempurna dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini juga kami berdoa bagi pelayanan bala keselamatan yang ada di teritori kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau terus memberkati pelayanan Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu bagi hamba-hamba Tuhan, bagi para pemimpin kami, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu maupun jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dimanapun mereka ada, baik yang ada di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Tuhan terus jamah dan pulihkan, beri mereka sehat dan kuat. Para pemimpin kami dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka, kami bawa kepada Tuhan. Biarlah Engkau terus menyatakan kuasa-Mu bagi para pemimpin kami, memberi mereka sehat dan kuat Tuhan, sehingga pelayanan di bala keselamatan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah bangsa kami. Kami hanya bawa kepada Tuhan. Kami tahu bahwa bangsa dan negara kami ada dalam kendali Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin kami, baik dari pusat sampai kepada daerah-daerah, bahkan pemerintah sampai yang terendah sekalipun, kami bawa mereka kepada Tuhan. Engkau berkati setiap hal yang sedang diupayakan untuk penanganan COVID-19 ini. Upaya-upaya yang sedang dilakukan melalui vaksinasi, baik itu vaksin untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun maupun vaksin ketiga untuk usia dewasa. Tuhan Yesus, kami bawa kepada Tuhan. Biarlah upaya-upaya ini Engkau berkati Tuhan, sehingga sungguh-sungguh COVID-19 ini boleh terhentikan, boleh terkendali oleh karena kuasa Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga,
Kami juga berdoa bagi pemulihan ekonomi tengah-tengah bangsa kami. Engkau terus memberkati Tuhan, sehingga di tengah-tengah bangsa kami kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami menyerahkan bagi persembahan kami kepada Tuhan. Setiap persembahan kami biarlah Engkau suci kuduskan Tuhan. Engkau berkati sehingga setiap persembahan kami dapat dipergunakan untuk pengembangan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Bagi kami sekalian yang sudah memberi dengan sukacita, kembalikan berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami di hadapan Tuhan. Hamba-Mu Kapten Nancy yang Kau utus untuk berbicara kepada kami semua pada pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau tuntun hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berbicara hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami semua yang mendengarkan, kami membuka hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan itu disampaikan, tanah hati kami dapat menerima dengan baik, dan firman Tuhan itu dapat bertumbuh, berakar, dan bahkan berbuah, dan buahnya dapat dinikmati oleh orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Ini doa kami, ini syafaat kami yang kami bawa dengan penuh percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kapten Nancy. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan melihat pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam kitab Injil Lukas 23. Injil Lukas 23 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-43. Injil Lukas 23 ayat 33 hingga ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang bejana kekudusan menerima pengampunan di atas kayu salib. Dan yang menjadi ayat penekanan kita dalam
ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau melihat dalam pembacaan Alkitab ini tentunya kita tahu bersama, temanya aja Yesus disalibkan. Berbicara tentang di mana Yesus disalibkan. Sebelum dia disalibkan, berbicara di mana dia telah menerima hal-hal yang sebenarnya itu adalah kita yang tanggung. Sebelum Yesus disalibkan, dia diolok-olokkan. Dia harus menerima hal-hal yang menyakitkan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun ketika pada saat dia disalibkan, apa yang Yesus lakukan? Dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kita boleh melihat di sini ada pengampunan, kasih. Yesus mengampuni akan setiap hal yang telah dilakukan dalam dirinya. Para prajurit-prajurit, tentara-tentara Roma yang telah menyakitinya sebelum dia disalibkan, tapi dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Yesus menginginkan agar Bapa di surga mengampuni setiap hal yang telah dilakukannya kepada diri mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang pengampunan, mari kita melihat bahwa apa arti pengampunan di sini. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengampunan diambil dari kata ampun. Ampun memiliki arti maaf atau pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau keikhlafan. Dan pengampunan memiliki arti pembebasan dari hukuman atau tuntutan, mendapatkan pengampunan sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa atau tuntutan dari lainnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab kita, di mana Yesus disalibkan dan di situ kita melihat kasih pengorbanannya, yaitu pengampunan. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, berbicara tentang pengampunan adalah merupakan hal yang tidak segampang atau tidak semudah yang kita ucapkan, atau tidak segampang dan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Namun hal ini kita sadar maupun tidak sadar bahwa pengampunan ini telah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Ampunilah mereka, bukan hanya kepada saat itu tentara-tentara yang telah menyakitinya, yang telah menyalibkannya, tetapi kita semua sebagai umat Tuhan. Di mana Yesus telah rela disiksa di atas kayu salib, di Golgota, bahkan mati untuk menebus dosa-dosa kita, mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Yesus telah mengampuni kita, dan kita bahkan Yesus selalu memberikan kita kesempatan bagi kita umat manusia yang mau meninggalkan segala dosa kita dan meminta pengampunan darinya, sehingga kita dapat menjadi bejana kekudusan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita ada dalam bejana kekudusan, tentunya kita telah menerima pengampunan itu di atas kayu salib. Dan Tuhan pun menginginkan agar kita tetap tinggal di dalam bejana kekudusan itu dalam Kristus. Saudara, ada sebuah cuplikan tentang film yang dulu pernah ditayangkan, yaitu saudara-saudara mungkin pernah menontonnya, yaitu The Passion of Christ. Dalam film tersebut melihatkan dan menunjukkan bagaimana pada saat Yesus disalibkan. Pada saat Yesus disalibkan ada sebuah perkataan juga yang dikatakan Yesus ketika salah satu penjahat yang di samping mengatakan, "Yesus, ingatlah akan aku." Seperti dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan kata Yesus, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara yang berkati oleh Tuhan,
Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita tahu bahwa Yesus telah rela menebus dosa-dosa kita, disalibkan. Namun apakah kita sadar dan mengatakan, Yesus, ampunilah setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yesus, ingatlah akan aku. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bejana kekudusan menerima pengampunan di atas kayu salib. Firman Tuhan ini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan kepada kita. Berada di atas kayu salib, menebus dosa kita, rela disalibkan. Namun saudara yang berkati oleh Tuhan, bukan hanya sampai di situ. Ketika kita menerima pengampunan Yesus di atas kayu salib, Yesus ingin juga agar kita merespon pengampunan yang diberikan. Bagaimana kita merespon akan pengampunan itu, sehingga kita pun boleh mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Bukan hanya kita mau meminta pengampunan dari Tuhan, tetapi kita pun Tuhan inginkan untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Seperti hal yang pertama katakan bahwa pengampunan ini sangat sulit untuk kita, tidak seperti kita dengan mudah mengucapkannya. Namun hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara agar kita dapat mengampuni. Yang pertama saudara, kita akan lihat, menyadari bahwa tidak ada gunanya menyimpan rasa sakit. Hal yang pertama agar kita dapat mengampuni yaitu kita bersama-sama menyadari bahwa tidak ada gunanya menyimpan rasa sakit hati. Malah pasti sangat merugikan. Jauh lebih berguna minimal buat diri kita sendiri saudara. Mengampuni kesalahan orang lain, tidak mengingat-ingatnya. Sebab saudara, mana ada orang yang hidupnya bahagia selama dirinya didera rasa sakit hati. Atau mana ada orang sih yang pikirannya tentram dan adem ayem sementara ia memendam dendam. Tidak ada saudara. Maka saudara, dengan mengampuni orang lain, melupakan segala rasa sakit hati yang dibuatnya, sebetulnya kita telah berbuat baik pada diri kita sendiri. Sebab dengan begitu kita akan terbebas dari segala perasaan negatif seperti amarah, kekecewaan, kesedihan, rasa sebel, dan banyak lagi. Hidup kita pun akan terasa lebih ringan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, coba kita bayangkan ketika kita memikul kasur busa, namun kasur busa yang baru ini, kasur busa ini baru tercemplung, dan tercemplungnya di sungai yang kotor. Bagaimana saudara? Coba kita bayangkan kita memikul kasur busa yang pasti berat, dan bukan hanya berat saudara, tetapi berbau busuk. Seperti itulah hidup kita. Kalau kita dikuasai dendam kesumat, kita tidak mau mengampuni, tentunya kita tidak akan merasa nyaman. Hal yang kedua saudara, yaitu memahami bahwa kita tidak punya hak menuntut balas. Memahami bahwa kita tidak punya hak untuk menuntut balas. Roma 12 ayat 19 mengatakan, pembalasan itu adalah hakku. Hakku, ku itu adalah huruf besar itu Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Rasul Paulus pun dalam ayat yang sama mengatakan bahwa janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, panggilan kita adalah berbuat baik. Sekalipun kepada orang yang telah berbuat buruk dan melukai hati kita. Ya minimal saudara kita tidak membenci mereka. Bahwa ada orang yang perbuatannya menyakitkan kita, biarlah ia sendiri yang berurusan dengan Tuhan. Kita tidak perlu mencari-cari cara untuk membalasnya. Kita serahkan saja kepada Tuhan. Karena pembalasan itu bukan hak kita manusia, tetapi hak Tuhan. Tuhan pasti punya cara tertentu untuk menegurnya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika kita telah menyadari bahwa tidak ada gunanya menyimpan rasa sakit hati dan memahami bahwa kita tidak punya hak untuk menuntut balas. Dan yang ketiga, kita mengingat bahwa setiap orang membutuhkan pengampunan, termasuk kita. Mengingat bahwa setiap orang membutuhkan pengampunan, termasuk kita. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, seperti halnya awal dikatakan bahwa
Bukan hanya setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni. Bukan hanya kita yang ingin diampuni oleh orang yang telah menyakiti, tapi kita pun mau mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Hal yang ketiga, mengingat bahwa setiap orang membutuhkan pengampunan, termasuk kita. Sebab saudara, siapa yang tidak pernah salah? Atau yang selama hidupnya ini lurus dan bersih dari dosa? Tidak ada. Seorang pendeta pun pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang hidupnya lurus-lurus dan bersih dari dosa. Saudara yang berkati oleh Tuhan, Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan ini, di mana ada hamba yang berutang kepada raja 10.000 talenta. Nah, 1 talenta ini sama dengan 6.000 dinar. Nah, 1 dinar kurang lebih 750 upah harian rata-rata seorang buruh ketika itu. Hamba itu tidak sanggup membayar. Ia bersujud memohon keringanan. Dan sang raja ini berbelas kasihan lalu menghapus semua hutangnya. Nah, hamba ini mempunyai teman dan temannya ini berutang kepada dia 100 dinar. Ketika ia bertemu dengan temannya, saudara, apa yang ia lakukan? Ia menagih utangnya. Temannya itu tidak sanggup membayar dan bersujud memohon keringanan. Hanya memohon keringanan, saudara. Tetapi apa yang dilakukan? Ia tidak mau menerima. Bahkan dia menghajar dan membawanya ke penjara. Sangat keterlaluan tentu saja, saudara. Dia telah diampuni, bahkan dilunasi utang-utangnya yang begitu banyak. Tetapi dia tidak mau juga mengampuni temannya, walaupun ya hutangnya sedikit saja. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, seperti itulah kita kalau tidak mau mengampuni kesalahan seseorang. Utang kita yang 10.000 talenta sudah Tuhan hapus. Yesaya 43 ayat yang ke-25 mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, masakan kita tidak mau menganggap lunas juga utang orang lain yang cuma 100 dinar? Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Begitu kata sang raja dalam perumpamaan itu. Begitu jugalah, saudara, kiranya Tuhan akan berkata kepada kita. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, Yesus mengasihi kita manusia berdosa. Ia mau membawa kita, yaitu manusia berdosa, di atas kayu salib kepada Bapa, agar Bapa mengampuni kita yang telah menyalibkannya. Ia rela disalibkan agar kita orang-orang berdosa, dosa-dosa kita dihapuskan. Kasih dan pengorbanan yang begitu besar yang telah ia lakukan dan yang telah ia buat untuk kita. Pengampunan yang telah ia buat untuk kita, tentunya haruslah kita maknai atau kita merespon pengampunan itu dengan mau mengampuni orang lain juga. Tidak ada alasan bagi kita untuk sulit mengampuni, asalkan kita mau dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, katakan, Tuhan, saya mau mengampuni orang itu pun, walaupun sesakit apapun. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika menjalani kehidupan ini, ada satu peristiwa yang membuat saya dendam sama orang itu. Namun dengan kasih Tuhan, akhirnya Tuhan memampukan saya hingga saya dapat mengampuni dia. Sangat susah, saudara. Saya pun telah merasakan itu. Sangat susah. Namun Tuhan memulihkan. Karena kita sadar bahwa Tuhan sudah rela mengampuni kita. Tidak seberapa dengan hal yang orang lain itu perbuat pada kita. Dia telah rela mengampuni dosa-dosa saya. Masakan saya tidak mau mengampuni kesalahan dia? Di situ adanya terjadinya pengampunan. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, dan sungguh luar biasa rasa ketidaknyamanan itu digantikan sukacita. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita adalah bejana kekudusan. Ketika kita telah menerima pengampunan itu di atas kayu salib, Tuhan pun ingin bahwa kita dapat merespon, memaknai akan pengampunan itu dengan mau mengampuni orang lain juga. Sehingga kita pun dapat menjadi
bejana kekudusan di dalam Kristus. Karena kita adalah bejana kekudusan dan telah menerima pengampunan di atas kayu salib. Sungguh berbahagia saudara. Kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia di mana Allah selalu mengampuni kita, memberikan kita kesempatan untuk datang kepadanya. Dan saudara, bukan hanya itu, Allah ingin pun kita merespon akan pengampunan yang telah diberikan Allah di atas kayu salib itu. Dengan cara melakukan pengampunan juga itu. Dan sehingga kita boleh menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mungkin sangat singkat. Tetapi saudara, biarlah kita merespon, memaknai akan arti pengampunan ini. Biarlah segenap usia kita, kekuatan kita dan kasih kita tidak separuh sekalian kita serahkan pada Tuhan untuk selamanya, untuk selamanya. Amin. Mari kita akan menyanyikan pujian ini, pujian nomor 214 akan menghantar kita untuk bersaat teduh sejenak, memohon pengampunan dari Tuhan, berterima kasih karena di atas kayu salib Allah telah mengampuni kita. Dan Allah ingin pun kita mengampuni orang-orang di sekitar kita yang telah menyakiti kita, disengaja maupun tidak disengaja. Walaupun saudara sangat berat, namun ketika kita meminta kepada Tuhan, memohon kepadanya, maka Allah memampukan kita untuk mengampuni mereka. Sehingga kita dapat boleh menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Atas salib jiwaku ditebus oleh Tuhan, dan seterusnya. Atas salib jiwaku ditebus oleh Tuhan. Sekarang segenap hidupku padamu ku serahkan. Di jejakmu ku ikut, meskipun berat di jalan. Kehendakmu ku turut, cintamu ku beritakan. Segenap usiaku, kekuatan dan kasihku tidak separuh sekalian. Ku serah pada Tuhan untuk selamanya, untuk selamanya. Alunan musik akan terus mengalunkan pujian ini. Kita diberikan kesempatan, kita di sini maupun yang ada di rumah, di tempat kita masing-masing. Tidak ada halangan untuk berdoa bersaat teduh. Berterima kasih karena Tuhan telah mengampuni kita, dan memohon kiranya Tuhan pun memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Saudara, dunia boleh menolak dan membenci Tuhan, namun kita akan tetap terus mencintai dan memuji kuasa Tuhan. Semua hari, bulan, tahun, dan waktu terus berlalu, serta kesempatan pun berkuranglah bagi kita. Sedang sekarang masih terang, dengan rajin kita akan kerja, hingga akhir tugas kita kupandang Tuhan mulia. Kita akan nyanyikan kor ini dengan suasana doa. Segenap usiaku, segenap usiaku, kekuatan dan kasihku
lagi saudara, segenap usia kita, kekuatan dan kasih kita tidak separuh kita sekalian. Segenap usiaku, kekuatan dan kasihku tidak separuh sekalian. Ku serah pada Tuhan untuk selamanya, untuk selamanya. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, Engkau telah rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh menerima pengampunan daripadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ajarlah kami untuk mengampuni setiap mereka yang telah menyakiti hati kami. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami tetap menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Ketika kami menjalani hari demi hari ya Tuhan, sangat sulit Tuhan. Namun kami percaya ketika kami menyerahkan kehidupan kami, segenap usia, kasih dan cinta kami Tuhan, seluruh hidup kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk menjalani hari demi hari. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu akan tetap terus tinggal menyertai kami, sehingga kami tetap terus menjadi bejana kekudusan di dalam Tuhan. Karena kami telah menerima pengampunan Yesus di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan dengarkan Warta Korops. Terima kasih banyak untuk Mayor Hestiana dan Kapten Nancy yang sudah melakukan pelayanan atau mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Kita diberkati melalui bagian firman Tuhan mengingatkan bagaimana kita mengucap syukur karena pengampunan yang Tuhan beri melalui kayu salib, dan juga tanggung jawab bagaimana kita bisa mengampuni sesama kita. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya ingin menyampaikan Warta Korop, tapi sebelumnya saya menyampaikan bahwa Warta Korop secara PDF sudah saya berikan di grup. Jadi bukan ke pribadi tapi di grup. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara-saudara melihat di grup, apakah grup Korop, grup PKW, PKLU ataupun grup GPS. Di sana sudah ada secara online atau secara PDF. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara dapat memperhatikan di sana. Saya hanya akan membaca untuk jadwal kegiatan dan beberapa hal penting lainnya. Pertama, untuk jadwal kegiatan ibadah pada minggu berjalan ini, hari Rabu kelas prajurit dewasa pada pukul 7 malam secara virtual atau menggunakan aplikasi Zoom. Jadi saya terus mengundang bagi teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang memiliki keluarga yang belum menjadi prajurit dan ingin menjadi prajurit Balai Keselamatan Korps 2, silakan bergabung di kelas prajurit. Puji Tuhan, pada minggu lalu ada kurang lebih 13 calon prajurit yang mengikuti kelas prajurit. Tolong doakan supaya mereka tetap setia, dan nanti pada waktu Paskah nanti akan ditabiskan menjadi prajurit dewasa, dan pentabisannya nanti akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Umum Kolonel Cedric Hill. Kemudian pada hari Kamis ibadah PKW akan dipimpin oleh Ibu Pince Manurung dan Mayor Grace Sarman akan menyampaikan firman Tuhan dengan ayat mas kata keluarga atau rumah tangga. Kemudian hari Jumat pada pukul 5 sore tanggal 4 Maret akan dilaksanakan hari doa sedunia. Ibadah ini untuk umum, untuk semua secara virtual. Jadi bukan untuk PKW saja ya, untuk kaum wanita saja, tetapi untuk semua. Jadi hari doa sedunia akan dilaksanakan pada pukul 5 sore secara virtual. Dan nanti yang akan mengambil bagian
PKW akan mengatur, buku HDS sudah ada dan yang secara virtual juga sudah ada. Nanti Mayor Restiana akan mengkoordinasi dengan teman-teman anggota PKW yang lain, dengan pengurus PKW untuk mengatur pelaksanaan HDS. Kemudian hari Jumat itu pada pukul 7 malam, khusus untuk orang muda, ibadah GPS akan dipimpin oleh pembawa sulu Jessica Bintang Adelia dan firman Tuhan disampaikan oleh Mayor Restiana. Temanya adalah bejana yang berdoa, sediakan waktu untuk berdoa. Kemudian hari Sabtu pagi, doa pagi pada pukul 6 pagi akan dipimpin oleh Mayor Agus Yamtahajana, dan hari Minggu depan pada tanggal 6 Maret tahun 2022, ibadah kesucian akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Justinus UP. Subtemanya adalah bejana kekudusan mengalami penerimaan tanpa syarat di atas kayu salib. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun hari ini kepada Bapak Ronald atau Papa Timothy yang berulang tahun tepat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pak Timothy atau suami dari Ibu Yeni Mundung, selamat berulang tahun, Tuhan memberkati. Kemudian yang berulang tahun untuk 1 minggu ke depan ini, ya, tanggal 6, Saudara Anenda Bagus akan maaf salah. Tanggal 1 Maret Bapak Chung Ben dan saudara atau anak Sion dari anak LKSA Maranatha, serta tanggal 6 pada hari Minggu nanti yaitu anak Rajit Dinata. Jadi selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu yang berjalan ini. Selamat menikmati segala anugerah Tuhan. Kemudian mohon dukungan doa untuk beberapa pokok doa yang menjadi pokok doa minggu ini. Mohon didoakan dalam doa pribadi dan keluarga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit atau isolasi mandiri. Kemudian juga mereka yang lansia, tolong dukung dalam doa supaya mereka tetap sehat dan kuat. Kemudian mohon dukungan doa untuk keadaan dunia kita, khususnya yang ada di Eropa, konflik atau peperangan yang terjadi di Ukraina. Tuhan tolong untuk didukung dalam doa supaya Tuhan bertindak menghentikan segala sesuatunya sehingga peperangan itu tidak berkelanjutan terus, karena kita tahu itu akan memakan korban dan berdampak tidak baik untuk dunia ini. Dan juga keadaan bencana alam di Eropa, badai angin yang baru-baru ini terjadi dan menimbulkan banyak korban dan kerusakan. Tuhan supaya Tuhan tolong mereka semua. Dan doakan juga untuk para ofisir dan rekan-rekan prajurit jemaat Tuhan Bala Keselamatan yang saat ini harus menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID. Cukup banyak doakan supaya mereka tetap dalam lindungan penyertaan Tuhan, dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan, karena kita beribadah secara virtual sehingga ada beberapa jemaat yang sudah datang membawa persembahan perpuluhan atau persembahannya secara langsung. Pagi ini kami bawa ke hadapan Tuhan dalam persembahan tadi. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikannya secara virtual, terima kasih banyak. Kami terus memohon bantuan dengan seluruh jemaat Tuhan dalam masa pandemi ini. Kita ibadah secara virtual atau Zoom, sehingga saya memberikan keleluasan bagi Bapak Ibu dalam memberi persembahan. Apakah mau menggunakan transfer, nomor rekening sudah tersedia di Warta Korup yang ada setiap minggu kami bagikan, baik secara hard copy atau secara PDF. Kemudian bisa menggunakan juga scan QR dan juga bisa membawanya langsung ke Korup. Tetapi terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian Warta Korup, selamat menjalani bulan baru, bulan Maret tahun 2022. Kita akan bertemu dalam suasana doa-doa karena kita bersama akan bersatu dalam doa. Juga selamat menjalani akhir dari bulan Februari ini dengan penuh sukacita kita mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, mari kita
Berdiri, kita akan menutup ibadah ini dengan doa dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di akhir ibadah ini kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan melalui setiap puji-pujian yang boleh kami nyanyikan dan Tuhan kami dengarkan, kemudian kesaksian dan firman-Mu Tuhan. Kami memohon kiranya ketika kami menjalani hari demi hari ini, kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan tetap terus memenuhi kami, sehingga Tuhan kami boleh berjalan bersama-Mu Tuhan, dan melalui kehidupan kami boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah ini. Apapun yang menjadi halangan mereka, Tuhan pun ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, harapan kami, kebutuhan kami, dan apapun yang menjadi harapan kami serahkan kepadamu Tuhan, tinggallah menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, arahkanlah pandangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tentu Ia peliharaku. Tentu Ia memberkati kita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat pagi, Kapten Nancy. Terima kasih. Tuhan hari berkati. Minggu. Tuhan memberkati kita semua. danannya. Selamat hari Minggu, Kak Dedi. Ciceng, gimana Iya. kabar? Sehat? Sama-sama, sehat Pak Dedi. Tuhan. Makasih Pak Dedi. Terus diberkati. Iya. Pak Made Ya. kurang sehat Pak Made. Ya. Ya betul. Pak Made apa kabar? Baik Pak. Kurang sehat nih. Ibu Flu gimana Ibu? banyak flu berat. Oh, flu. Oke. Isolasi juga di rumah. Iya, salam saja. Ya baik. Selamat hari Minggu, Pak Dedi. Sehatkan kita semua ya. Ya. Gitu. Selamat sehat Om Tante. Hari Minggu. Sampai jumpa. Berkati. Selamat hari Minggu, tetangga. Selamat hari Ya, Minggu, tetangga. Mbak Widi. Tante Ceng. Ya, terima Thank you. kasih. Ya, sama-sama. Hari Minggu Tante. Ya, Berkati. Terima Bye. kasih. Tetangga. ya. Iya, tetangga.